Jers sekelas Messi Jers aja bisa bergabung ke timnas Indonesia loh. Kita harapkan, kita doakan untuk Ian Maatsen dapat membuka hatinya, memantapkan hatinya untuk memperkuat timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan bisa membawa timnas Indonesia bermain ke Piala Dunia 2026. Ian Maatsen, let's go to join timnas Indonesia. Bravo timnas Indonesia. Oke, kita dengan next video. Lepas tu saya bagi komen guys ya. Selepas next video ini ya. Hello Indonesia, my name is Ian Maatsen. Dengar-dengar Ian Maatsen lagi kecewa banget nih sama timnas Belanda karena nggak dipanggil ke tim senior. Padahal performanya di Aston Villa lagi gacor banget nih. Coba kita berandai-andai dulu aja nih kalau dia beneran bisa gabung timnas. Bentar, ini adalah pemain Aston Villa ya. Wow, gila Aston Villa guys. Ikutin si MS Hilgers. Soalnya ternyata Ian Maatsen punya darah Indonesia dari kakek neneknya yang asal Jawa, meskipun paspornya Suriname nih. Jadi masih ada peluang lah ya untuk dia pilih gabung timnas Indonesia. Apalagi PSSI lagi gencar naturalisasi pemain keturunan. Kalau Maatsen beneran milih Indonesia, dia bakal jadi salah satu pemain termahal di Asia. Harga pasar Maatsen udah nyentuh level yang bikin ngiler nih, dan kalau beneran bergabung, dia bisa ngalahin hampir semua pemain termahal di Asia. Kebayangkan punya pemain dengan harga selangit dan kualitas Eropa di timnas Garuda. Ya semoga aja PSSI bisa bikin langkah ini jadi kenyataan ya. Jadi kita nggak ngayal doang. Indonesia will. Oke guys, kita lihat ya. Dia adalah pemain daripada Aston Villa katanya. Lepas itu dia adalah juga bekas pemain daripada Bournemouth. Allahu Akbar. Harganya 695 miliar rupiah guys. Gila, kalau ditukar kepada euro lebih kurang 40 juta euro ya. Gila. Mahal guys, mahal ya. Wish, betul lah. Saya punya pertukaran uang tu guys ya. Kalau salah maafkan saya. Bisa komen di bawah guys. Dan harganya berarti dia lebih mahal lagi daripada MS Hilgers ya. Wow. Dan ini adalah membuktikan harganya adalah pemain yang paling mahal di Asia. Bukan Asia Tenggara. Paling mahal di Asia. Paling mahal di Asia ya. Ini bukan kaleng-kaleng nih. Setahu saya Cristiano Ronaldo pun sudah mahal ya. Cristiano Ronaldo dengan Al Nassr. Apakah harganya sudah setara dengan Cristiano Ronaldo? Tetapi Cristiano Ronaldo tidak salah saya berapa? Saya pun lupa berapa. Tapi harga Cristiano Ronaldo di Al Nassr sudah sangat mahal. Teman-teman yang tahu berapa harga Cristiano Ronaldo di Al Nassr boleh komen ya. Jadi katanya kalau PSSI mendapatkan pemain ini, pemain keturunan ini, tetapi katanya paspornya adalah Suriname, tetapi kakeknya adalah keturunan daripada Indonesia. Jadi saya tidak tahu berapa keturunan yang dia ada. Suriname ada, Indonesia ada, Belanda ada. Gila guys, tapi ada darah keturunan Indonesia di situ dan harganya 695 miliar rupiah guys. Saya jual ginjal, saya jual kereta, jual mobil, jual tanah, jual apa-apa aja kan, belum dapat bisa setara dengan harganya guys. Gila. Oke, next video. Guys, ini dia update baru, bakat baru pemain diaspora kita yang bisa jadi opsi di lini depan timnas Indonesia. Namanya Mauro Zylstra. Nama Mauro Zylstra ini lumayan ramai dibicarakan beberapa waktu lalu. Namanya semakin viral karena dia muncul di podcast salah satu YouTuber terkenal, yaitu Yusa Nugraha. Di podcast itu, Mauro mengaku siap jika dipanggil oleh timnas Indonesia, guys. Menurut data statistik, pemain jebolan akademi NRC Nijmegen ini merupakan top skor kedua di Liga Belanda U21 dengan catatan 8 gol dan 1 assist dari 12 penampilannya bersama NEC Nijmegen. Pemain berdarah Bandung ini mengaku tertarik untuk membela timnas, tetapi ia terkendala kesulitan untuk menghubungi kontak PSSI dan federasi pun belum ada yang menghubunginya. Kabarnya musim depan Mauro Zylstra akan bergabung dengan FC Volendam di kasta kedua Liga Belanda, yaitu Eerste Divisie. Ya, semoga aja bomber bertinggi 187 cm ini bisa dapat kesempatan untuk dipanggil STI guys. Minimal untuk trial dulu. Semoga aja profil Mauro Zylstra ini sesuai dengan strategi atau taktik yang dipakai oleh STI. Tolong bantu share atau repost video ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, Mauro Zylstra ya katanya. Dia sudah menjaringkan gol, 12 gol dan 1 assist di dalam 8 perlawanan. Gila nih. Ini benar-benar gila striker macam ni guys. Ketinggiannya ada 187 cm. Tinggi lagi daripada saya. Saya hanya 100
158 ke 157 saya ketinggian saya. Wow, tinggi banget guys dia daripada saya guys. Ini benar-benar luar biasa nih pemain nih. Jadi guys, kalau Indonesia dapat pemain seperti ini guys, saya rasa untuk lining depan untuk timnas Indonesia bagi saya sudah benar-benar komplit dan benar-benar sudah sangat tajam ya. Tapi tidak seharusnya dia terus menjadi pemain inti untuk timnas Indonesia. Seharusnya untuk kita bagi dia dulu, berikan dia dulu untuk pemain sebagai pemain lapis dulu. Apabila kita lihat dia pemain lapis, kalau dia sudah menunjukkan benar-benar yang dia sangat-sangat bagus. Seperti kalau kita lihat Struijk ya. Struijk, wow. Saya suka Struijk guys. Struijk kalau dalam timnas Indonesia, dia kalau jaringan-jaringan yang mudah tidak gol, tetapi jaringan-jaringan yang susah dia senang gol. Heran ya Struijk tu ya guys. Struijk tu saya heran dengan dia. Kalau yang senang dia tidak boleh gol, tapi yang susah dia boleh gol. Jaringan dia kebanyakannya bolanya curve. Kalau Struijk ni. Kalau dia boleh setara dengan Struijk tu, saya rasa dia sudah bagus. Bermakna ada dua selevel seperti Struijk di dalam timnas Indonesia itu, saya rasa sudah cukup komplit untuk timnas Indonesia di lining depan. Tapi untuk STY mungkin STY boleh untuk mempertimbangkan untuk memberi dia apa orang kata training ataupun untuk percobaan dulu ya. Jika dia benar-benar memang bagus, boleh untuk menjadi inti utama di iaitu timnas Indonesia guys. Okey, kita dengar next video. Zijlstra ini kayak ya sebenarnya levelnya kayak Jens Raven sama Struijk. Masih betul, muda, saya bilang. Cuman badannya lebih keker daripada Raven sama Struijk, itu kan kurus banget ya. Kalau ini Okey, sebentar guys. Betul saya bilang. Main itu tadi setara seperti Struijk ya. Cuma badannya lagi geger, lagi tegap lah ya. Okey. lebih keker, tapi nggak main di Volendam Youth, dia main di Youth, nggak main di Divisi 2, nggak main di U23, main di U21. Jadi ya levelnya gue bilang kayak Struijk sama Raven lah, seperti gitu. Gue nggak tahu apakah striker kayak gini bisa dalam jangka pendek ya. Kalau investasi jangka panjang, ya pasti ketiga pemain ini. Gue nggak tahu apakah ini bisa langsung membantu ya. Kita lihat mungkin bisa, mungkin nggak di timnas senior. Sebenarnya itu yang kita butuhkan untuk timnas senior. Okey, seperti kata oleh Coach Justin ni guys, benar juga. Saya pun tadi sebelum itu pun saya ada bilang, dia ini kalau lining depan sudah boleh kita gandingkan dia dengan Struijk ya. Jadi antara dia dengan Struijk tu boleh kekuatan di lining depan tu sudah cukup komplit dah, cukup tajam jika mereka berdua berganding di hadapan. Dan katanya postur badannya pun lagi bagus daripada Struijk. Kalau kita lihat Struijk tu agak kurus tinggi ya. Tapi kalau kita lihat pemain yang baru ini jika diambil oleh PSSI, badannya lagi keker ya, kata oleh Coach Justin ini. Kerana bagus juga postur yang badan yang keker ni guys, kerana apabila dia untuk body contact dengan pemain lawan, dia susah untuk jatuh ya. Itu sebenarnya kelebihan kalau body kita keker, body kita besar tegap ya untuk menjadi pemain sepak bola ya. Apa yang dikatakan oleh untuk Coach Justin ni juga, mungkin dia boleh untuk dicoba dulu, diambil dulu. Kita lihat bagaimana dia punya performanya. Jika debutnya yang pertama pun sudah bisa menjadikan gol untuk timnas Indonesia, tidak salah untuk dia menjadi first 11 di dalam timnas Indonesia guys. Kerana kita tahu sekarang ni timnas Indonesia memang tumpul di bahagian lining depan untuk strikernya. Kalau untuk midfielder kita ada Tom Hyer sudah bagus ya. Tom Hyer pun sudah perfect. Kalau kita lihat di lining belakang, kita lihat Silgers pun sudah perfect. J.Izz sudah bagus. Lepas tu Rizky Ridho sudah bagus. Jadi untuk terakhir sekali, kalau untuk gawang kita lihat Martin Paes pun sudah sangat terbaik. Jadi untuk lining belakang, midfielder, untuk winger, saya rasa Indonesia sudah cukup perfect. Bagi saya, kalau saya diberi untuk red ya, sudah bisa kita katakan 80% ya, untuk pemain-pemain timnas Indonesia ini sudah perform ya, sudah sangat terbaik di lapangannya dan sangat tajam daripada lini tengahnya, lini belakang dan wingernya. Cuma ketumpulan untuk timnas Indonesia itu adalah daripada untuk penyudahnya ataupun strikernya. Itu yang harus diperincikan oleh PSSI dan STY. Mereka sudah pasti untuk mencari pemain keturunan-keturunan yang untuk menempatkan di hadapan untuk bersama dengan Struijk ya. Dan ini adalah salah satu calon pemain yang mereka akan cuba nanti. Kita harapkan bakal
terrealisasi guys. Oke. Jairo Ridwald bikin heboh lagi guys. Wow. Sebelum gue lanjut, buat yang masih ada tanda tambahnya, dipencet, di-followin gue, sikat. Sikat. Ya, beberapa hari ini Jairo Ridwald rame dibicarain gara-gara dia update bionya menggunakan bendera Indonesia tuh di atas tuh. Wow. Ya. Terus yang terbaru adalah nih, akun Instagram Football Indonesia, akun fanpage Timnas Indonesia yang lumayan sering guys, lumayan sering ngeberitain soal pemain-pemain abroad yang akan dinaturalisasi atau berita-berita tentang pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Baru aja dia posting DM-nya dengan Jairo Ridwald. Ya konfirmasi nggak ada masalah, tapi untuk prosesnya bagaimana kita harus sabar menunggu guys. Ya ini adalah baru rumor, kita belum mendapatkan informasi yang valid dari PSSI. Jadi kita tunggu aja, kita cuma bisa ngedoain aja guys. Semoga Jairo Ridwald benar-benar segera diproses naturalisasinya untuk menjadi WNI supaya juga bisa membela Timnas Garuda. Karena kita butuh banget nih posisi nomor 6 di Timnas Indonesia. Karena sebagai informasi, Jairo ini posisinya gelandang bertahan. Di mana kita belum ada gelandang bertahan murni sekarang. Kita punya Ivar Jenner dan Nathan Cho yang posisi aslinya bukan gelandang bertahan. Ya. Jadi apapun itu, meskipun baru rumor, kita doain aja yang terbaik untuk proses naturalisasi dari Jairo Ridwald. Oke guys, kita lihat Timnas Indonesia ini seperti memperbanyakkan gelandang bertahannya ya. Cuma sekarang ini masih tiada lagi menemui itu striker ataupun yang tajam di lining depan. Mungkin ini adalah salah satu juga untuk ditambah di dalam gelandang bertahan untuk Indonesia. Tetapi tidak apa, banyak juga untuk gelandang bertahan untuk Timnas Indonesia ini bagus juga sebenarnya ya. Tidak ada salahnya pun. Mungkin kita tahu, mungkin STY ini ada perancangannya ya. Kenapa banyak gelandang bertahan untuk di Timnas Indonesia ini. STY dia lagi arif, lagi bijak lah daripada kita kerana ia adalah pelatih. Dan Pak Erik pun pasti tahu apa yang ia lakukan untuk Timnas Indonesia ya. Okey, jika inilah pemain yang akan bakal bersama dengan Timnas Indonesia nanti dan debutnya bersama Timnas Indonesia ketika melawan Jepang di Gelora Bung Karno pada 15 November ini. Wow, saya tidak sabar guys untuk melihat nanti ya. Bagaimana katanya nanti ada debut-debut pemain-pemain yang baru untuk Timnas Indonesia ketika bertemu Jepang di GBK nanti. Karena insyaAllah saya hadir di GBK nanti pada 15 iaitu November ketika Indonesia bertemu dengan Jepang. InsyaAllah guys, jangan lupa tonton saya punya vlog saya ketika saya berada di Indonesia ketika Indonesia bertemu dengan Jepang. Untuk Indonesia menang dengan Jepang itu, saya bukan untuk mengatakan Timnas Indonesia tidak bisa menang. Tetapi untuk Indonesia menang itu susah ya dengan Jepang. Ya. Kita tahu Timnas Jepang ini, kita tahu yang antara yang nombor 1 terbaik di Asia. Jadi untuk saya mengatakan menang itu agak susah lah. Kalau menang untuk Timnas Indonesia di GBK itu adalah salah satu bonus. Itu adalah salah satu keajaiban untuk kita sebagai fan ataupun supporter Timnas Indonesia. Kita doakan, memang kita mahukan Timnas Indonesia menang di GBK kerana di kandang sendiri. Tetapi apapun, dapat imbang pun sudah memadai bagi kita ya. Dapat 0-0, dapat 1 sama ataupun dapat 2 sama, tidak kisahlah berapa pun, yang penting imbang. Tetapi untuk menang itu agak susah. Apapun kita terus berdoakan untuk Timnas Indonesia dapat imbang ataupun menang dengan Jepang. Itu yang kita harapkan sama-sama guys. Kalaulah Indonesia dapat imbang ataupun dapat menang dengan Jepang di GBK guys, peluang untuk Indonesia pergi ke round keempat di kualifikasi Piala Dunia itu agak cerah guys. Agak cerah. Memang benar-benar nampak kecerahan di situ ya. Benar guys ya? Oke, next video. Meski udah punya 3 caps di Timnas Belanda di level senior, Jairo Ridwald masih bisa bela Timnas Indonesia. Sebentar. Dia kata ada cap. Sudah ada cap Jairo Ridwald ni bersama dengan Timnas Belanda ya. Tetapi boleh untuk menjadi pemain Timnas Indonesia. Okey, kenapa? Sebab apa guys? Setahu saya kalau kita pemain ini sudah pernah bermain untuk Timnas negaranya, contohnya sudah macam ni, Jairo Ridwald ni katanya pernah bermain untuk Timnas Belanda, maka selalunya kita tahu memang tidak boleh ya. Apalagi sudah 3 cap ya. Tapi ada sebab-sebabnya kenapa dia masih boleh untuk bersama dengan Timnas Indonesia, okey? Data ini nggak bisa dibantah sama sekali. Tapi ada loh aturan yang memungkinkan Jairo bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Pertama, 3 caps di Timnas Belanda yang dimiliki Jairo itu bukan pada laga internasional level A. Contohnya Piala Eropa,
Piala Afrika, Piala Dunia, Piala Asia, dan juga Copa Amerika. Kedua, pada tahun 2021, FIFA kan bikin peraturan kalau pemain boleh pindah asosiasi jika usianya belum 21 tahun saat membela belum 21 negara tahun. lamanya. Oke. Sementara Jairo bermain untuk timnas Belanda saat usianya masih 19 tahun. Jadi secara teori, Jairo Ridwal masih bisa bermain untuk timnas Indonesia. Okey, kenapa dia bisa untuk bermain untuk timnas Indonesia? Ketika dia bermain untuk timnas Belanda itu, dia belum cukup umur ya. Maknanya umurnya ketika itu belum lagi 21 tahun. Berartinya ketika dia bersama dengan timnas Belanda, ketika itu umurnya adalah 19 tahun walaupun 3 cap, 3 perlawanan ketika dia bersama dengan timnas Belanda itu. Berarti FIFA sudah memberi syarat jika sudah 21 tahun baru dia tidak bisa untuk bersama dengan lain-lain negara untuk bermain untuk negara-negara lain. Jadi kemudian dia tidak bermain untuk liga-liga yang besar seperti yang seperti disebut tadi untuk di Eropah, untuk Afrika punya, untuk Piala Dunia. Dia tidak pernah lagi main itu. Jadi dia bisa untuk bertukar kepada pemain negara lain untuk menjadi timnas Indonesia. Okey, sudah faham ya? Okey. Menyala timnas Indonesia dapat satu lagi pemain antarabangsa. 2 hari lalu media sosial meletup apabila Kevin Dix dilihat tiba di Jakarta. Dan baru beberapa jam yang lalu dia bersalaman dengan Erick Thohir. Jadi Shin Tae-yong akhirnya mendapat 4 pemain yang dia idamkan sejak sekian lama, iaitu Miss Hilgers, Sandy Walsh, Jordi Amat dan kini Kevin Dix. Ini semua adalah jasa Erick Thohir. Memang cepat dan cekap buat kerja. Respect. Sangat suka bagi negara jiran untuk mengejar Garuda sekarang. Apa benda ni weh? Bagi rakan-rakan yang tidak mengenali Kevin Dix, dia mempunyai banyak pengalaman bermain di Eropah untuk FC Copenhagen. Dia menentang banyak pasukan yang kuat termasuk perlawanan Champions League musim lalu di mana Copenhagen menewaskan Manchester United. Pemain berusia 28 tahun ini mempunyai darah Indonesia daripada ibunya yang berasal dari Maluku. Kevin Dix boleh bermain di posisi back tengah dan back kanan. Pengalaman dia akan menambahkan lagi kekuatan skuad Garuda. Tetapi persoalannya, adakah timnas Indonesia benar-benar memerlukan seorang lagi pemain pertahanan? Pendapat abang, Garuda lebih memerlukan playmaker di bahagian tengah seperti Tom Hay untuk membantu serangan. Apakah kalian setuju dengan abang? Okey guys, benar kata oleh Jom United. Ini memang benar. Sudah terlalu ramailah pemain-pemain pertahanan untuk timnas Indonesia ya. Sudah ada JIZ, sudah ada Jordi Amat, sudah ada Rizky Ridho, nanti dimasukkan lagi Kevin Dix, ini lagi Miss Hilgers pun sudah ada. Wow. Bagi saya benar-benar ramai ya pemain pertahanan Indonesia ini yang solid-solid, yang Eropah, yang abroad di luar negeri ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Jom United ini memang untuk lini tengah itu Tom Hay itu sudah bagus dan katanya lagi nanti ada pemain baru yang akan masuk. Yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk lini depan belum ada lagi yang terbagus, yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jadi kenapa Indonesia masih lagi terus mencari pemain pertahanan yang lebih ramai daripada pemain lini depan, guys? Komen di bawah komentar ini. Apapun, kita tidak tahu kenapa Shin Tae-yong ataupun Pak Erick ataupun PSSI mencari lebih ramai pemain pertahanan. Okey guys, apapun, mudah-mudahan ada berjumpa dengan striker yang terbaik nanti ya. Ada yang tanya kepadaku apakah punya darah Malaysia? Aku bilang tidak ada, tapi aku punya darah Indonesia. Indonesia semakin mendunia, teman-teman. Ya, namanya adalah Thomas Paul, pemain inti. Okey, Thomas Paul ini benar-benar bule ya mukanya. Wajahnya benar-benar bule ya. Tetapi dia ada keturunan Indonesia di sini katanya. Dia sendiri mengakui dia bukan berdarah ataupun keturunan Malaysia, tetapi dia adalah asli daripada keturunan Indonesia. Okey, kita tahu dia sendiri yang mengatakan begitu. Saya ada lihat satu videonya ketika ia diwawancara guys ya. Okey. Dari FC Camber, mantan timnya Stefano Lillipali. Pun rambutnya pirang, tapi kakek dari Thomas ini 100% orang Indonesia, lahir di Bogor. 100%. Nah, ayahnya yang setengah Indonesia, setengah Belanda. Tapi gen rambutnya ini ikut ibunya, makanya pirang. Yang aku belum pernah dihubungi oleh PSSI. Mungkin karena di sebelah kiri ada Kelvin Verdong ya, yang mainnya luar biasa. Menurutku Kelvin Verdong pemain yang paling sempurna di timnas saat ini. Lanjut dia mengatakan bahwa tentunya aku terbuka karena suatu hal yang sangat bagus. Bergabung dengan timnas Indonesia maksudnya. Tentu itu akan menjadi hal yang sangat indah bergabung dengan timnas Indonesia. Ya kayaknya memang timnas Indonesia ini sekarang semakin mendunia ya. Jadi pemain-pemain keturunan ini makin tertarik bela Indonesia.
Selain orang-orangnya ramah, netizennya yang juga mantap di sosial media, ya jadi salah satu daya tarik tersendiri lah. Entah besok mau dihubungi atau enggak, at least aku menyampaikan bahwa Indonesia ini sekarang sudah mulai mendunia. Bravo Timnas Garuda. Thomas Paul, guys, katanya kakeknya adalah asli ya, 100% darah Indonesia, dan ayahnya itu adalah 50-50 Belanda sama Indonesia. Berarti di sini dia pun adalah keturunan Indonesia ya, kerana ayahnya adalah separuh daripada keturunan Indonesia. Berarti di sini kakeknya itu yang kita fokuskan kerana adalah asli Indonesia ya. Jadi ia katanya ia memang sangat mencintai untuk menjadi pemain timnas Indonesia, dan ia mengharapkan ia dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Inilah guys. Belum lagi kita lihat dia akad sumpah menjadi pemain keturunan untuk timnas Indonesia, tetapi dia sudah bersemangat untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Itu yang kita mahukan ya, bukan kerana kita menjadi pemain timnas untuk sesuatu negara itu kerana bayarannya, kerana cuannya, tetapi kerana hati kita, darah kita, keturunan kita, dan kerana cinta tanah air kita. Maknanya mereka ini adalah, kita bisa katakan mereka pulang ke tanah air mereka untuk membela timnas Indonesia. Okey guys, dengan apa yang kita reactionkan tadi, kita lihat perjalanan timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia adalah impian yang telah lama dinantikan oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh Nusantara. Dan saat ini PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir bekerja keras untuk mewujudkan impian tersebut dengan melakukan berbagai terobosan. Dan salah satunya guys adalah pencarian talenta berdarah Indonesia yang bermain di Eropah dan Belanda. Dan langkah ini diambil demi memperkuat timnas Indonesia dan meningkatkan kualitas pemain hingga mencapai standard internasional. Dan apa yang kita nampak sekarang ini, sejak timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang berhasil lolos ke putaran ketiga Piala Dunia, iaitu upaya ini semakin intensif di bawah arahan pelatih STY, dan PSSI tidak hanya memaksimalkan potensi pemain lokal tetapi juga mulai menaturalisasikan pemain keturunan Indonesia yang berkarya di luar negeri ataupun abroad, dan upaya ini diharapkan mampu membawa Indonesia menjadi tim yang kompetitif di level dunia dan membawa bendera ASEAN ke panggung Piala Dunia. Itu bendera Indonesia lah. Dan apa yang kita nampak sekarang ini sejak Pak Erick Thohir mengambil alih kepimpinan PSSI, iaitu upaya mencari pemain keturunan semakin gencar guys. Dan beberapa pemain dengan nilai transfer tinggi dari Eropah menjadi target utama, dan termasuk Max Hilgers yang saat ini menjadi pemain yang paling mahal di timnas Indonesia dengan nilai 7 juta euro atau setara dengan 119,7 miliar rupiah, dan disusul dengan Tom Hyer dengan nilai 3 juta euro atau kita sebut 51,5 miliar rupiah. Dan kehadiran pemain-pemain ini diharapkan mampu membawa kualitas baru bagi timnas Indonesia. Benar guys ya? Jadi langkah PSSI untuk menaturalisasikan pemain yang berkarya di luar negeri ini bukanlah hal yang baru, namun dengan dukungan kuat dari pemerintah dan manajemen PSSI yang lebih terstruktur, proses ini kita lihat menjadi lebih efisien dan terarah, dan tujuan jelas memperkuat timnas Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara kuat di Asia dan dunia ini. Dan apa yang kita lihat, timnas Indonesia harapan besar kini tertuju pada Piala Dunia 2026, di mana seluruh masyarakat ASEAN berharap Indonesia bisa menjadi wakil pertama dari kawasan ini yang lolos ke putaran final setelah sekian lama sebelumnya negara-negara seperti Vietnam, Thailand pernah mencuba untuk lolos namun selalunya gagal di babak akhir. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang bergabung dengan timnas Indonesia, ada yang harapan besar bahawa skuad Garuda dapat mewujudkan impian ini. Dan para penggemar di ASEAN pun mula menaruh harapan pada Indonesia sebagai tim yang mampu katanya mengharumkan nama kawasan ini di panggung sepak bola internasional. Saya pun sangat-sangat mengharapkan guys ya. Jadi guys, harapan saya dan dukungan untuk timnas Indonesia sebagai tetangga dan saudara di kawasan ASEAN, kita tentu bangga ya apabila melihat perkembangan pesat timnas Indonesia, dan khususnya dalam hal rekrutmen pemain kelas dunia, dan harapan agar Indonesia bisa menjadi kebanggaan ASEAN di Piala Dunia semakin nyata, dan langkah strategis yang diambil oleh PSSI dan Pak Erick Thohir. Kini kita lihat tinggal bagaimana seluruh elemen sepak bola Indonesia termasuk para pemain, pelatih dan penggemar bisa bersatu untuk mewujudkan mimpi ini. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian tentang masa depan timnas Indonesia dan langkah-langkah yang diambil oleh PSSI? Apakah kalian juga merasa optimis bahawa Indonesia akan segera lolos ke Piala Dunia?
Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.